bisa lu kritik, apa yang bisa lu nilai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabrakallah, tabrakallah, tabrakallah. Nah, dari timbang-timbangan ya. Lah Allah, timbangan saya kan yang baik ada 10 kilo. Nah, timbangan saya yang buruk ada 99,9 kilo. Ya, masa nggak diskon sedikit aja. Nih, si Biang Kerok, Dewi Bulan akan membanting-banting Al-Quran. Jangan dibanting-banting ya. Maksud saya banting-banting itu untuk apa ya, olahraga gitu kan. Kan kalau di Indonesia ada istilah banting tulang, mari kita banting tulang gitu kan. Saya nggak mau banting-banting tulang. Saya mendingan banting-banting Quran. Karena kalau banting-banting tulang ayam dibanting, nggak ada olahraganya. Kalau Quran kan agak tebel gitu kan. Angkat tinggi-tinggi, banting. Nah, 100 kali ngebanting aja udah keringetan loh. Ya, kalau tulang ayam 100 kali banting, ya paling dicari kucing. Ya, materi kali ini kita membahas mengenai Quran lagi. Seperti biasa teman-teman, kalau hari Sabtu kita masuk ke dalam materi sejarah, ya. Sejarah Quran yang ternyata amburadul dan tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan. Saya mau share screen dulu nih, ya. Tapi sebelum share screen mungkin saya doa dulu kali ya. Ya deh, Bapakku yang di surga, terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Setiap kali kami membawakan acara, dan juga setiap saat Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau jaga kami dalam tidur kami, dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami. Juga Engkau jaga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau sudah melawat kami, dan kami juga berterima kasih Roh Kudus sudah melawat teman-teman kami yang masih dalam agama kegelapan, agama yang sesat, baik itu Islam, Saksi Yehova, Mormon, dan agama-agama lain yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, Allah yang Tritunggal. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, Engkau selalu melebarkan, memperluas pelayanan kami di WHFM. Kami juga berterima kasih Engkau selalu memberikan kami kekenanan di hadapan-Mu. Tutup bungkus kami semua di sini dengan darah Kristus yang kudus. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman yang ada di live chat. Berkati mereka, berkati perjalanan, kehidupan, pekerjaan, juga keluarga mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah Kristus yang kudus. Dan kami siap untuk membongkar penipuan sebuah agama dan penipuan sebuah sesembahan yang tidak lain adalah si iblis itu sendiri. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kudus. Amin. Oke, amin. Oke, teman-teman, saya sudah doa ya. Jadi tolong jangan dimarahin. Ya, ini tumben Pak LS belum masuk nih. Ya, kalau Pak LS masuk biasanya masih tahu. Doa dulu sis, doa dulu. Ya, ini udah doa. Ya, semoga Pak LS nanti masuknya later ya, atau belakangan. Mungkin tidak sempat mengikuti acara live ini, mungkin nanti dia ikuti. Yuk teman-teman, kita akan share. Ini materi kuliah saya. Materi atau lecture 7B. Permasalahan internal dalam Quran. Jadi kalau beberapa hari yang lalu kita membongkar masalah eksternal Quran. Jadi kita ambil kritik dari Quran di luar dari ayat-ayat Quran ya teman-teman. Tunggu coba kalau saya di sini ratio. Oh, ternyata saya di sini harus share multiple. Ya, bentar ya. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu ini kita membahas mengenai apa namanya Quran dari luar ya. Kita bongkar Quran dari luar. Maksud saya dari apa ya? Dari manuskrip-manuskrip ya, dari eksternal, dari sejarah. Nah, sekarang kita akan membongkar Quran justru dari dalam Quran itu sendiri. Ya, kalau dari luar kita bongkar ternyata mushaf Quran itu yang mereka klaim mushaf dari Utsman ternyata bukan dari Utsman. Yang mereka klaim bahwa Quran tidak pernah berubah dan tidak ada yang sanggup merubahnya, ternyata sudah sejak awal dibongkar pasang oleh manusia. Bahkan sudah beberapa kali dimusnahkan. Ya, dedengkotnya sekalipun si Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali membakar
Quran. Ini teman-teman, Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali membakar Quran, mushaf yang asli. Masalahnya kenapa dia tidak dicari-cari sekarang? Kenapa kalau ada orang-orang Rusia, Eropa, atau siapapun kalau bakar Quran itu langsung demo berjilid-jilid. Tapi kayaknya belum ada yang bakar Quran di Indonesia ya. Apa? Cari mati. Bakar Quran di Indonesia, cari mati lo. Nanti digeruduk kayak si ini. Siapa ya? Kayak si anak Batak ya. Anak Batak baru depan aja udah digeruduk. Apalagi kalau bakar Quran. Wow, presiden turun tangan ya. Indonesia pemerintah ngurusin urusan-urusan agama. Makanya nggak pernah maju. Kalau pemerintahan yang diurusin cuma agama doang, susah majunya, ya. Tunggu bentar, ini saya mau ganti. Nah, teman-teman saya stop share dulu, lalu saya share lagi, ya. Bentar nih teman-teman, nggak enak banget sih ini. Kenapa ini bisa jadi begini? Bentar ya. Padahal ini aplikasi-aplikasi sudah saya matikan loh ini. Maksudnya supaya tidak mengganggu gitu loh. Nyebelin amat sih. Nah, ini kali. Coba ya kita headset tenannya. Ini Zoom ini selalu update. Ya, setiap saat dia automatic update. Jadi banyak hal yang baru gitu ya, yang baru-baru itu kadang-kadang saya bingung, ya. Karena saya bingungnya dia terus update dan kita kadang-kadang nggak bisa catch up, nggak bisa ngikutin, ya. Selalu ada yang baru. Ya, jadi seperti yang tadi saya ulangi ya, kita sudah menemukan bahwa mushaf Quran ternyata semuanya buatan manusia. Dan orang pertama yang membakar Quran adalah Utsman bin Affan. Seharusnya Utsman bin Affan ini menjadi kriminal, orang yang dicari nomor 1 untuk dibantai karena dia yang membakar Quran. Ini ada orang udah ngamuk-ngamuk itu di live chat. Kasian banget sih. Nabinya yang goblok kau kata-katain. Jangan ngatain Rasulullah. Ya, Rasulullah memang goblok. Karena Allahnya juga blow on. Ya. Sekarang kita akan bahas masalah internal di dalam Quran sendiri, teman-teman. Ternyata ya di dalam Quran, di dalamnya aja itu banyak memiliki permasalahan. Ya. Nah, ini klaim-klaim Uclim nih ya mengenai Quran. Katanya nomor 1, Quran tidak diciptakan dan ada selamanya di lempengan tanah liat di surga atau di lautan mampus. Ya. Dan ternyata kita sudah membuktikan bahwa Quran mereka ditulis oleh manusia yang buta huruf, yang baru belajar nulis. Karena ilmuwan sudah membuktikan bahwa tulisan-tulisan yang mereka sebut dengan nama Quran itu ditulis oleh orang yang tidak berpendidikan. Spellingnya salah, ejaannya salah, grammarnya salah, atau tata bahasanya hancur. Masa iya Allah sang pencipta nggak bisa ngejaannya salah? Masa iya yang Allah katanya yang maha kuasa, tata bahasanya berantakan, mirip tukang beca? Jangan-jangan Allah ini tukang beca? Bentar ya. Atau karena Allah mengirimkan nabi yang buta huruf? Udah tahu bloon, kenapa dipilih jadi nabi? Seharusnya kalau milih nabi, jangan milih yang bloon. Ya, pilihlah yang paling tidak lulus SD, gitu ya, pernah sekolah, gitu loh. Atau yang dokter. Jangan yang buta huruf, apalagi yang bloon. Menyedihkan kan teman-teman? Ya. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad antara tahun 610 sampai 622. Ini coba kalau kita mainkan ya. Nggak enak lah. Ya. Ternyata banyak sekali surah-surah di Quran itu sudah ada di tahun atau ditulis di tahun 400 sampai 500. Bahkan kisah dongeng dari gereja Efesus ya, itu bisa masuk ke dalam Quran. Tulisan-tulisan Bapak Gereja Ortodoks Syria
doa-doa mereka pun masuk ke dalam Quran. Kisah-kisah dari Zoroaster juga masuk ke dalam Quran. Ini saya baru kita baru mengambil apa yang Islam curi, apa yang Quran curi dari Kristen. Belum lagi dari Zoroaster. Ya teman-teman, kita sudah pernah membahas kembar, agama kembar. Jadi agama Islam dan Zoroaster kembar Siam. Ya, kapan-kapan saya janji akan membawakan Islam dan Hindu kembar Siam. Jadi banyak sekali atribut-atribut Hindu, tradisi Hindu, cara ibadah orang Hindu, itu diambil dan masuk ke dalam tata cara ibadah Islam. Ya, tapi kalau Zoroaster itu hampir 100% tradisi Zoroaster itu dicuri oleh Islam dan masuk ke dalam tata cara ibadah mereka. Ya, nah inilah ketololan Muhammad SAW. Dia mau menciptakan sebuah agama, tetapi nyolong-nyolong dari agama yang lainnya. Ya, aduh, ini ada Islam si Ari Budiman yang ngatain Rasulullah melulu. Kamu jangan ngatain Rasulullah, kamu penistaan agama, ya. Nanti kamu ditangkap kalau menistakan agama. Jangan bilang Rasulullah itu buluk. Yang buluk itu Allah. Yang mengajarkan Muhammad untuk terus ngegenjot badannya. Yang ketiga dikatakan Al-Quran diselesaikan oleh Utsman pada tahun 652. Padahal jelas-jelas Utsman bin Affan lah yang pertama kali membakar Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Ya, jadi salah. Ya, si Utsman tidak menyelesaikan Quran. Nah, ini nama Utsman bin Affan pun cuma khayalan saja. Al-Quran terpelihara dengan sempurna selama 1400 tahun. Ternyata ngibul. Ya, kita akan buktikan kengibul. Kita sudah buktikan kengibulannya. Ya, ternyata banyak sekali musaf-musaf awal itu yang dicoret-coret, dihapus, ditambahin, bahkan diplester, dipakein Tensoplast. Ya, yang kelima, Al-Quran, mereka klaim, Islam klaim, Al-Quran tidak ada campur tangan manusia. Ternyata ini tulisan tangan manusia semua. Ya. Semuanya tulisan tangan manusia, dicoret-coret sama manusia, dirubah-rubah sama manusia, yang nyetak juga manusia. Nah, kalau Ucun kan memang pinter ngeklaim, ya toh? Paling pinter ya ngeklaim. Ngeklaim apa aja diklaim. Batu hitam pun diklaim bisa menghapus dosa. Nah, bayangin teman-teman, batu hitam yang bentuknya kayak si Anu, yang masih mulus, diklaim bisa menghapus dosa. Aduh. Kayalan, benar. Kayalan, Pak Bakti Ginting, salam. Teman-teman ya. Lalu kenapa si Uclim ini membuat klaim seperti itu? Siapa sih yang ngajarin Uclim ini ngeklaim kalau Quran itu seperti ini? Nggak diciptain, ya, dipelihara, nggak ada campur tangan, diselesaikan, diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad, gedebuk jadi kitab. Nah, kenapa mereka mengklaim seperti ini? Pertama, mereka hanya mengikuti ketololan Muhammad. Kenapa Muhammad tolol? Karena Muhammad hanya mengikuti apa kata Allah, yang ternyata pikun. Kita lihat nih ya. Karena Al-Quran sendiri yang mengklaim hal ini, Quran yang mengklaim bahwa dia tidak pernah berubah. Quran bisa ngomong. Quran bisa ngomong sama seperti pintu surga mereka yang bisa ngomong. Ya, hari Senin malam, saya akan ajak Anda jalan-jalan ke surga. Yang di surga ada sungai mengalir di bawahnya yang isinya whisky berasa kopi. Saya ngopi dulu ya. Habis ngopi, habis acara, nanti kalau kelar saya ngeluarin Muhammad dari pantat seperti biasa. Jatah pagi-pagi ngeluarin Muhammad dari pantat alias berak Muhammad. Nah, surat 85 ayat 21-22 ini Quran mengklaim bahwa Quran adalah kitab yang mulia. Ya, tertulis dalam tablet yang dilindungi. Wah, keren ya, ternyata Allah udah punya iPad. Allah udah punya tablet, udah punya iPad. Pertanyaannya, iPad model berapa, Allah?
Kalau iPad-nya dilindungi ya Allah, itu M berapa? Apakah sudah M5, iPad aja baru punya M4. Wah, canggih ya gitu. Allah, apakah M-nya iPad-nya sudah Bluetooth atau belum? Karena di surgamu aja masih pakai rantai. Muhammad kerjaannya ngegoyangin rantai surga doang, rantai pintu surga. Bukannya ngegoyangin bidadari, ngegoyangin pintu surga. Aduh, jadi kemana-mana. Senin gue ajak lo jalan-jalan ke surga lagi. Gue janji ya. Surah 10 ayat 15 ya. Katanya begini. Bawakan kami. Kami ini siapa? Quran bilang kaminya siapa? Kaminya ternyata adalah makhluk-makhluk halus yang mengedit Quran. Bawakan kami yang selain Al-Quran ini atau ubahlah. Katakanlah bukan hak saya untuk mengubahnya atas kemauan saya sendiri. Iya, itu kemauan Allah. CS dengan para ulama-ulama yang nulis-nulis Quran, yang ngubah-ngubah Quran. Ya, kalau kamu nggak punya hak, kamu manusia-manusia blow-on, umatnya Muhammad, kamu nggak punya hak. Ya, kamu harus jadi cendekiawan dulu, kamu harus CS-an dulu sama Allah untuk bisa mengubah ayat-ayat dalam Quran. Gitu ya. Jadi kalau kamu cuma congor doang, ya cuma cuap doang, cuma congor doang, cuma bisa ngoceh-ngoceh doang, kayak Beo, ya mirip sama si Muhammad, nggak bakal bisa CS-an dengan Allah untuk mengubah Al-Quran. Ya. Surah 18 ayat 27. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Ini kitab yang mana? Kitab yang mana ini yang dari Tuhanmu? Katanya Alkitab juga dari Allah. Taurat, Zabur, Injil juga dari Allah. Ini Quran dari Allah. Ini kitab yang mana mau dibacain? Nah, Allah memang ngomongnya nggak jelas. Wujudnya aja nggak jelas. Tangannya 2 kanan semua, kakinya cuma betis doang, cuma 1 lagi. Matanya 2. Benar, matanya 2. Tapi kalau mau dihapuskan dosa kamu, harus cium-cium batu. Ya, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah firman-Nya. Kalau Alkitab iya, ada larangan mengubah firman, ada itu di Wahyu 22. Lu nggak boleh ngubah-ngubah. 22 berapa ya? Bentar ya. Saya buka dulu di 20 Revelation 22. Ada itu di Wahyu 22. Ya, nggak boleh rubah-rubah kitab. Bentar. Ini 22. Kalau nggak salah 22 ya. Teman-teman ya. Atau 21 kali ya. Tunggu, saya lihat di penasaran soalnya ya. Penasaran gua mau lihat di Revelation di Alkitab saya yang tua. Ya, karena di Alkitab tua saya banyak sekali catatan-catatan. Ya, bentar ya teman-teman. Tahan dulu ya. Jangan menghujat Allah dulu ya. Tahan teman-teman. Ya. Oh, 22 ayat 19. Ya, ingat tuh teman-teman. 22 ayat 19 ya. 22 Wahyu 22 ayat 19 itu bicaranya seperti ini. Ya. Wa in asqata ahadus say'an in aqwali kitabin nubuwati hadza yuskitulahu nashibahu min syajaratil hayati wa minal Madinatil satil lataini ruhuma fi hadzal kitabi. Yang artinya gini. Ini saya bahasa Inggris semua. Tunggu, coba kita lihat Alkitab bahasa Indonesia. Kalau Alkitab bahasa Indonesia, saya harus buka ISOR. Ya, kita buka ISOR, kita masuk ke dalam Revelation 22 ayatnya yang ke 19 nih. Tadi teman-teman ya, kita lihat nih. Kalau di firman Tuhan, yang benar-benar firman Tuhan, ngomong begini.
Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Artinya bakalan cepat mampus kayak si Muhammad. Mati diracun, mati 3 hari nggak dikubur-kubur. Jangan sampai kayak gitu. Jangan juga sampai seperti kayak si Agustan. Nantangin Allah, ngentutin bungkus Alkitab, tiba-tiba besoknya langsung udah kayak ayam mau dipotong. Ya, maka Allah mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam ini. Ya, nih juga nih ya 22:18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Dari mana? Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di kitab ini. Ya, Anda bisa jelasnya itu kalau mau lihat malapetaka apa aja, paling gampang lihat itu di Deuteronomi Ulangan 28. Ya, itu jelas banget sampai ayat-ayat 65 itu ya. Dari mulai 15 sampai 65 itu malapetaka yang ditimpakan, ya. Jadi kalau di Alkitab itu nggak boleh. Kalau terjemahan memang ditambahkan supaya jelas artinya. Ya, supaya jelas artinya. Terjemahan itu selalu berubah-ubah. It's okay, namanya juga terjemahan. Tergantung waktu kan. Karena kalau saya kasih terjemahan bahasa Indonesia tahun 1928, kagak ada ngerti. Ya, nanti di sini terusnya, akoe bersaksi kepada setiap orang yang mendenjar, puyeng kan kalian. Makanya kalau terjemahan itu diperbaiki. Ya, saya lagi order itu Alkitab Jenewa tahun 1560. Nah, saya mau tahu nih kayak apa sih Alkitab tahun 1560 tuh kayak apa bahasanya. Ya, penasaran dong. Gitu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Ke materi yang tadi. Kita balik. Ya, karena Quran sendiri yang suka ngeklaim. Makanya umat Islam selalu ngeklaim. Diajarin sama Allah supaya goblok. Cuma ngeklaim doang tapi tidak bisa membuktikan. Ya toh? Surat 15:9. Ayat 9, sesungguhnya kami lagi, katanya Allah cuma sebiji, tapi kenapa bilangnya kami melulu? Ternyata Allah CS-an dengan ulama-ulama untuk membongkar Quran, untuk nambah-nambahin ayat-ayat di Quran, ya. Kamilah, nah benar nih kami nih, orang-orang Mesir dan orang-orang Irak yang membantu menurunkan Quran. Dan niscaya kami akan menjaganya. Nah, kaminya siapa ini? Lagi kaminya ini adalah orang-orang Mesir, orang-orang Irak, dan sekarang jadi orang-orang Saudi Arabia juga. Ya, kami, ya Tuhan negeri Mekah. Nggak ada Tuhan negeri Indonesia. Lagi ya, kalau Quran saja mengatakan kalau Allah adalah Tuhan negeri Mekah, lalu kenapa kalian di Indonesia sembah-sembah Allah? Oh enggak, kami cuma mau cium-cium batu doang. Karena batu itu berbentuk anu. Anunya siapa? Anunya Aisyah bocil yang masih mulus. Kita lanjut teman-teman ya. Kritik internal versus eksternal. Ya, apa sih bedanya? Beberapa minggu, beberapa bulan ya, kita mengkritik Quran secara eksternal dari luar Quran sendiri. Ya, ternyata banyak yang murtad setelah di Speaker Corner ya, kita membuktikan, kita kritik Quran dari luar Quran itu sendiri. Ternyata banyak Islam yang murtad. Ya, luar biasa teman-teman. Kitab yang kuat, kitab yang benar adalah kitab yang tahan dikritik dan tidak akan pernah berubah. Ya, kitab yang benar adalah kitab yang tidak pernah takut untuk dikritik. Nah, Alkitab sejak awal itu selalu dikritik dan bertahan. Artinya, Alkitab bisa membuktikan kebenaran firman Tuhan dengan bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti tokoh. Arkeologi juga sudah membuktikan. Tetapi ketika Quran dikritik pada kebakaran jembut, ngamuk-ngamuk, Sherlock gimana kau? Langsung begitu, langsung lapor. Ya, lapor sama orang-orang. Biasaan. Langsung pecah. Biasa kalau agama yang nggak tahan dikritik memang begitu. Bentar Sherlock. Bentar duduk. Bahkan sudah menjadi kebiasaan Islam. Kalau kamu dekat sini,
saya yang pertama potong batang lehermu. Ya, cuma bisa begitu doang ya. Apa bedanya sih antara kritik internal dengan kritik eksternal? Bedanya gini. Kalau kritik internal itu, kita mengkritik Al-Quran dari dalam Quran sendiri. Kita nggak perlu keluar kemana-mana, kita kritik Qurannya sendiri. Nih tulisan lu begini nih, ini Allah bilang begini. Kenapa Allah bilangnya kami mulu? Katanya Allah cuma sebiji anu. Ya cuma sebatang, ternyata banyak batangnya. Ngaku-ngaku Allah tauhid, Allahu ahad, Allah sebatang. Ternyata Allahnya rame-rame, banyak batangnya. Ya kita tinggal membuka halamannya dan membaca apa yang ada di sana. Lalu membuat penilaian atas apa yang kita baca. Ya, itu namanya orang yang cerdas. Kalau kita sudah bisa membuat penilaian atas apa yang kita baca, kamu harus ngerti dulu apa yang kamu baca. Lah kamu ngebaca Quran, hurufnya bahasanya bahasa Arab. Lu ngerti juga kagak apa yang bisa lu kritik, apa yang bisa lu nilai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabrakallah. Tabrakin Allah, jidotin Allah. Artinya begitu, kalau saya ngomong kayak gitu langsung kodok kebakaran kentut. Kok kebakaran kentut sih? Bukan ya. Tapi kalau ngomong bahasa Arab, pakai bahasa Arab, langsung bilang, Masya Allah. Masya Allah, betapa mulianya Quran. Padahal isinya kentut doang. Yang kedua, ya, kami tidak mempertanyakan bagaimana ayat-ayat tersebut dimulai atau siapa yang menuliskannya. Jadi kita tidak mengkritik ini yang nulis siapa sih, kok goblok banget begini ya. Nah, ya, tapi dari tulisan aja ini kok spellingnya salah ya. Ini kok matematikanya goblok amat ya. Memang Allah goblok. Tuh ya. Jadi kami nggak nanyain ini siapa sih yang bikin. Ini yang nulis siapa sih? Kalau yang nulis kayak orang goblok lah. Iya, memang yang orang goblok yang nulis Al-Quran ini. Yang ketiga, kami menerima apa saja yang diklaim umat Islam mengenai asal muasal. Jadi kalau mereka mau klaim, oh ini dari lautan mampus, ya gedebuk dari langit, tabletnya Allah, ya edisi M5. Nggak pakai Bluetooth, pakainya colokan. Aduh, ampun ya. Nah, yang nomor 4 ya. Tugas kami, ini saya nih, termasuk saya ini ya, hanya memastikan jika ini adalah buku yang luar biasa, klaimnya dia kan, klaimnya Allah kan, kalau Quran ini adalah kitab yang luar biasa. Kan gitu teriak-teriaknya ya kan. Tidak ada bandingannya dan tidak bisa dikritik. Kan gitu klaimnya. Ya. Artinya kalau sebuah kitab itu tidak bisa dikritik, artinya itu adalah tulisan anak TK. Kalau tulisan anak TK, kita nggak bisa kritik. Namanya juga anak TK. Baru belajar nulis, baru belajar puisi, pasti salah-salah. Ya. Kalau tulisan anak TK udah bikin puisi, pasti dipuji-puji. Oh, pinter ya. Aduh, tulisannya bagus ya. Meskipun kayak ceker ayam, tapi bagus. Kan gitu, kalau anak TK yang nulis. Nah, kalau seorang profesional, seperti Allah kan katanya profesional. Kalau dikritik, seharusnya nggak apa-apa. Mempan dikritik, jangan bener-bener kalau dikritik, Sherlock. Laporin. Rekam. Payah, Allahnya aja payah, apalagi kalian. Nah, yang kedua kita tanyakan, apakah isi kitab Anda ini masih relevan untuk saat ini? Bisa diterapkan nggak untuk saat ini? Kalau kita bacakan Al-Baqarah 2 ayat 191, bilangnya, oh ini kan zaman perang dulu. Berarti sudah nggak berlaku lagi dong. Kalau nggak berlaku lagi, udah buang aja Qurannya. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kok kamu gitu ngomongnya? Loh, katanya kamu bilang udah nggak berlaku. Ini kan berlakunya zaman perang. Ini udah nggak ada zaman perang. Kamu kalau mau perang-perang sama ke Rusia, ke Ukraine, kamu perang-perangan. Ya, atau kamu sama ke Gaza gitu kan, join sama Hamas, join sama apa itu ya, pasukannya Muhammad, kamu join. Itu loh. Kalau mau relevan. Nah kalau di Indonesia udah kagak relevan. Indonesia udah nggak ada zaman perang-perangan ya, udah kagak ada. Oh, jangan menghayal melulu. Kamu menghayal di tempat tidur, jangan menghayal sembari enjot-enjotan gitu ya. Ya, yang kelima, kami termasuk saya nih ya akan membuktikan bahwa kitab ini kualitasnya sangat buruk. Bukannya sangat buruk aja, tapi memang nggak ada kualitas. Kita bisa perhatikan SDM manusianya yang ngikutin kitab-kitab ini, yang mengikuti si Nabi Tolol ini, SDM-nya rendah banget.
Saking rendahnya sampai tuh kayak si Arif tuh, hei domba, hei tolol, hei goblok, goblok lu, goblok lu, goblok lu, goblok lu. Udah kayak si Muhammad aja, goblok Muhammad, goblok, goblok Muhammad, goblok Muhammad. Ya ini nih si umat-umat tolol kayak si, siapa tadi tuh? Si Arif ya, namanya Arif. Tapi nggak ada Arif-Arifnya sama sekali. Kamu ganti nama aja jadi Muhammad, ya Muhammad goblok gitu. Ya Arif ya. Ya. Apalagi sini. Whatever lah ya. Kesian si Arif. Kesian si Arif makan ini, makan buah busuk jadi busuk mulutnya. Kami akan membuktikan, saya akan buktikan kalau Quran ini kualitasnya sangat buruk alias tidak punya kualitas sama sekali, makanya buang aja di sampahan. Dan juga membuktikan bahwa kitab ini bukan berasal dari dan tidak diilhami oleh Allah yang ngaku-ngaku Tuhan. Saya tidak pernah mengakui kalau Allah itu Tuhan ya teman-teman. Kalau mereka sih ngakunya Allah itu Tuhan. Kalau saya bilang yang ngaku-ngaku Tuhan. Padahal cuma nongkrong di pinggiran Ka'bah, bentuknya kayak batu hitam, yang dikasih frame silver, yang dicium-cium, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Yang setiap hari mesti dilapin, karena banyak virus, banyak bakteri, habis udah berapa juta orang yang itu pegang-pegang, habis pegang pantat, pegang-pegang Ka'bah, pegang-pegang apa? Hajar Sawat ya. Bakteri kayak apa gitu loh. Jangan-jangan habis coli megang-megang si Hajar Sawat. Serem amat sih, ya. Tetapi ditulis oleh orang-orang biasa, orang-orang awam seperti saya. Saya lebih jago nulis daripada si Allah. Ya, saya kalau nulis nggak spellingnya nggak salah-salah, nggak kayak si Allah. Gitu. Dan saya juga pakai gramatikal supaya grammarnya nggak error-error kayak si Allah. Dan kritik ini bisa digunakan oleh siapapun. Nah, kritik ini banyak dipakai oleh teman-teman apologet-apologet Kristen yang ada di TikTok dan di YouTube juga. Ya, dipakai oleh David Wood, dipakai oleh Sam Samun, dipakai oleh ya banyak lah yang di Indonesia ya. Banyak, umum, sangat umum. Dan itu yang paling mudah sebenarnya. Nah, karena kritik ini dipakai di tempat yang mayoritasnya umat Islam. Karena memang umat-umat Islam IQ-nya IQ agak-agak jongkok, ngesot ya teman-teman. Jadi harus kita pakai buku atau kitab yang diturunkan oleh Allah yang IQ-nya ngesot juga. Ya, nah berikutnya kita nggak lama-lama nih teman kita sampai masih ada masih ada dua lagi ya dua slides ya. Ini slide yang pertama, yang slide yang keduanya berikutnya ini ya. Jadi kita akan bahas karena kalau kelamaan kasihan si Uclim. Kalau kelamaan kita bahas kitab mereka yang tolol ini, kasihan nanti mereka berak-berak darah ngeluarin Muhammad kebanyakan ya. Sian. Ya, jadi ada dua genre kitab suci yang berbeda ya. Yang kita bahas ini dua genre ya, dua kitab yang kita bahas. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah Quran, dan kita akan ambil kesimpulan dari kedua kitab ini. Ya teman-teman ya. Ya kalau Alkitab silahkan dikritik, dibuktikan lewat sejarah ya. Kritik sejarahnya, kritik isinya. Apakah masih relevan untuk saat ini? Ya kan? Oke. Satu, Alkitab memang ditulis oleh manusia. Ditulis oleh nabi-nabi, seperti ditulis oleh Mazmur Daud, itu ditulis oleh Daud. Mazmur Korah ditulis oleh Korah. Jadi Mazmur itu bukan cuma Daud yang nulis ya, ditulis juga oleh Korah dan juga beberapa penulis yang anonymous. Ya, ditulis juga oleh nabi-nabi seperti Nehemia, ya, Nehum, Maika, Malakai. Ya, ditulis oleh rasul-rasul juga. Ya, memang ditulis manusia, tapi diilhami oleh Tuhan. Ya, diilhaminya ini oleh Tuhan sehingga naskah aslinya sempurna dan berkesinambungan dari 60 kitab itu semuanya bersambung, berkesinambungan dan saling mendukung. 66 kitab ya, dari 66 kitab itu semuanya saling mendukung, tidak ada yang bertentangan. Dari nubuatan di perjanjian lama dibuktikan di perjanjian baru, semuanya bersambung. Dan chronological, jadi chronological order dari penciptaan sampai nanti akhir zaman itu bersambung ya, dari Genesis ke Revelation, dari Kejadian sampai Wahyu itu bersambung, teratur gitu kan. Kalau di Quran ekornya di mana, kepalanya di mana, pantatnya di mana, jidatnya di mana, hatinya di mana, kakinya di mana, nggak ketahuan ya. Udah mirip apa ya, daging cincang ya. Rasanya sama semua. Tinggal ditambahin mecin aja yang banyak biar enak ya. Ya,
sehingga naskah aslinya sempurna. Namun karena ditulis pada papirus, salinannya yang harus dibuat, sehingga memungkinkan terjadinya penambahan, penghapusan, dan kesalahan penyalinan. Nah, kita mengakui banyak orang yang salah nyalin. Makanya, loh kok yang di terjemahan ini begini, kok di terjemahan yang ini begini, kok berbeda? Karena ada kesalahan dalam penyalinannya. Jadi kesalahannya ada pada manusianya, bukan kepada yang mengilhami. Ya, seiring berjalannya waktu. Gitu ya. Namun terlepas dari kemungkinan-kemungkinan ini, kami dapat mempercayai 99,9% dari apa yang telah dipertahankan. Oh, berarti ada 0,1% dong yang tidak bisa kamu percayai. Ya, tulisan manusianya yang tidak bisa kita percayai. Ya, tapi isinya kita percayai. Gitu. Tolong kalau bodoh jangan dibawa-bawa, biarkan Muhammad saja yang bego, kamu jangan keikut-ikut ya. Ya. Yang kedua, Quran. Quran kan klaimnya abadi, ya kan, forever. Tapi ternyata banyak ayat-ayat di Quran yang tidak bisa ditetapkan di hari ini. Kenapa? Oh, itu kan zaman dulu. Oh, berarti udah nggak berlaku. Ya udah enggak, kan zaman berubah. Begitu saya bilang, udah buang aja kalau gitu. Dia marah-marah. Oh, kamu jangan kurang ajar, itu namanya penistaan agama, penistaan Quran. Lalu bilang udah nggak berlaku. Kalau udah nggak berlaku, buang aja, dimuseumkan, nggak usah dibaca-baca lagi. Enggak, kalau kita baca kan kita dapat pahala. Makanya emang selama ini udah punya pahala berapa? Allah yang tahu pahala kita berapa. Pokoknya nanti kalau kita masuk ke surga, itu ditimbang-timbang, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Cuma manusia blow on yang percaya kalau pahala kamu bisa ditimbang-timbang. Habis ditimbang dijual gitu sama Allah gitu ya. Karena teman-teman, di surga juga ternyata ada transaksi antara Allah dan umatnya. Nah, dari timbang-timbangan ya. Loh Allah, timbangan saya kan yang baik ada 10 kilo. Nah, timbangan saya yang buruk ada 99,9 kilo. Ya masa nggak diskon sedikit aja lah Allah masukin saya ke dalam surga. Yang ono tuh yang ono, yang cerot-cerot. Tuh ya, lanjut ya teman-teman ya. Namun kalau Quran kan klaimnya abadi. Oleh karena itu, kitab ini tidak ditulis, ini klaim mereka loh ya. Kitab ini tidak ditulis oleh manusia, ini klaim umat-umat klaim. Oleh karena itu, tidak ada penambahan atau penghapusan. Klaim. Aku mengklaim kalau aku adalah wanita paling ganteng sedunia. Klaim ya, klaim. Tentu saja tidak ada kesalahan internal. Itu klaim dari si Quran. Ya. Biasanya kalau orang yang suka ngeklaim gitu, sebenarnya it's not ya. Kayak misalnya, saya adalah orang yang paling berkuasa. Ternyata bukan, saya bukan orang yang paling berkuasa. Justru saya ini adalah cucurut. Gitu kan? Ya, kayak kucing sosokan jadi singa. Gitu. Kucing sosokan mau mengaum. Keluarnya apa? Quran begitu, sosokan jadi singa keluar kucing, singa bersin keluar iu. Ya, jadi kesimpulannya yang terakhir teman-teman. Jadi kesimpulannya nih ya, secara internal Al-Quran harus mempunyai standar yang jauh lebih tinggi daripada Alkitab. Masalahnya standarnya ini apa? Oh, standarnya ternyata mencuri dari kitab-kitab Zoroaster, mencuri dari doa-doa para rabi, nolong dari biara-biara Kristen, kitabnya dicolong, itu dari biara Kristen, kitabnya dicolong, doa-doanya dicolong, dimasukin ke dalam Quran. Jadi standarnya adalah standar curian. Ya, nggak ada standarnya. Mau distandarin dengan manusia pun nggak bisa. Ya, orang Allah goblok lebih pintar manusia daripada Allah. Ya, karena umat Kristen tidak membuat klaim seperti yang dibuat oleh umat Islam mengenai Quran. Kita mendingan ngalah deh. Yang cerdas ngalah. Yang cerdas ngalah sama yang blow on. Ya, yang waras ngalah sama yang gila. Oleh karena itu, kita tidak punya beban untuk membuktikan apapun. Gitu kan? Ya, lanjut ya teman-teman ya. Ini yang terakhir. Jadi, minggu depan kita akan membahas satu persatu masalah ini, teman. Coba saya gedein dulu ya, biar kelihatan. Teman-teman aja deh yang gedein deh ya. Digedein gitu kan, di layar kalian gedein, bisa kok. Ya. Jadi, mulai minggu depan kita akan bahas satu persatu. Ya. Di bagian mana kita akan
menyelidiki Quran, kita selidiki, kita ini kan detektif. Kita doyan, kita sukanya menyelidiki. Karena kita adalah manusia yang cerdas. Kalau manusia cerdas, sukanya menyelidiki. Ya. Bukan suka nyatut, kayak koruptor Indonesia tuh nyatut-nyatut. Gitu. Apalagi kalau orang cerdas. Aduh, perut saya udah mulai maklum, belum buka puasa. Bentar ya, habis ini kita buka puasa. Ya, habis buka puasa, kita berakin Allah dulu ya. Ya, jadi ada 8 masalah internal dalam Quran yang akan dibahas oleh si Biang Kerok Dewi Bulan bersama dengan Anda di live chat. Ya, gue nggak mau sendirian dong, ya kan? Gue bawa-bawa dulu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembatalan ayat-ayat dalam Quran. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang yang dibatalkan karena ternyata Allah ketika menuliskan ayat-ayat Quran tersebut, Allah pikun. Makanya diperbaiki oleh manusia. Allah, ini salah, kita perbaiki ya, ini kita batalkan ya Allah ya. Lalu kita turunkan adanya ayat-ayat pembatalan. Gitu ya. Biasa kan, Allah itu kalau udah ngomong dicabut lagi. Udah kayak yang cabut-cabut itu, udah ditusuk-tusuk, cabut mas, cabut. Kalau di Islam biasa, mas cabut. Ya, yang kedua kita akan perhatikan kesalahan tata bahasa. Duh, Allah goblok amat sih, masa iya tata bahasa sampai salah begini ya Allah, ejaannya sampai salah begini ya Allah. Ya maklumlah, Allahnya lebih goblok daripada manusianya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kebotolan ilmiah dalam Islam, dalam Quran. Apa kata sains Muhammad selalu Nabi goblok? Dan apa kata sains orang kafir? Ya. Yang keempat, kita akan bahas, bener nggak sih kalau Quran memuliakan wanita atau ngebukin wanita? Atau mungkin hanya menjadikan wanita seperti ladang cocok tanam doang. Tanam sperma, nunggu anak gitu ya. Tanam sperma bang, dia tunggu anak bang. Anaknya berjenggot bang. Bang, nanamnya kurang dalam bang. Kurang dalam bang, nanamnya bang. Kurang dalam gimana sih? Udah mentok begini dibilang kurang dalam. Ya maklum lah, batang abang pendek. Aduh. Maaf teman-teman intermezzo. Intermezzo teman-teman. Kalau ngebahas yang begini-begini, kalau ngebahas kitab tolol ini, ya jangan terlalu serius teman-teman. Ya dibikin santai aja gitu ya. Ini memang kitab lawak-lawak. Karena Allah memang pelawak. Ya. Bilangnya Allah cuma sebatang, ternyata kami ngomongnya. Gitu, ha? Kita lanjut ya teman-teman ya. Serius dikit ya. Tadi kan sudah sampai memuliakan wanita. Apakah Al-Quran adalah kitab perdamaian? Itu lagu kali perdamaian ya. Lihat itu yang terjadi di Gaza, lihat yang terjadi di Israel, lihat yang terjadi di Middle East, lihat yang terjadi di Indonesia. Lagi ibadah geruduk. Wah, apaan tuh? Wah, bom, bukan, digeruduk massa, suruh bubar. Ya, lagi nyanyi, haleluya, lalulula, haleluya, gerubuk. Wah, apaan tuh? Hujan batu, bukan, digeruduk massa, suruh bubar. Apalagi tuh? Banyak, ya. Lagi doa, gitu kan, lagi doa rosari. Gerubuk. Wah, apaan tuh? Hah, hujan batu? Bukan, digeruduk massa, suruh bubar. Bentar, bubar. Tapi mereka kalau sholat di tengah jalan tol aja sekalian, biar mampus ketemu Allah cepet-cepet. Ya. Jangan di tengah pasar, bau Allah. Kalau tengah-tengah pasar bau Allah, lu jangan mau. Allah bau ketek. Kasih tahu, lu mau tahu baunya Allah kayak gimana? Ya, lu cari tukang beca, lu cari kenek gitu loh, lu cium keteknya tuh bau Allah. Nah, yang berikutnya adalah serius. Ini pelajaran paling berharga buat Anda, jadi kita harus serius ya.
anakronisme sejarah. Bu Debe, anakronisme itu apa sih Bu Debe? Anakronisme itu nggak sesuai dengan sejarah, bertentangan dengan sejarah yang ada. Anakronisme itu artinya lu sama sejarah kagak nyambung. Sejarah bilang A, lu bilang M, mampus. Ya, itu namanya anakronisme. Kagak cocok sama sekali dengan sejarah. Ya. Kagak cocok dengan tokoh-tokoh. Ternyata ini banyak tokoh-tokoh fiktif di Quran. Zulkarnain. Alexander the Great dibilang Zulkarnain. Sejak kapan Alexander the Great jadi nabi? Sejak kapan coba? Sejak adanya Allah. Alexander the Great jadi nabi sejak kapan? Sejak Allah mengutus Nabi Bloon. Ya, itu namanya anakronisme sejarah. Kagak nyambung, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam sejarah dikatakan Indonesia merdeka, klaimnya ya, tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tiba-tiba ada manusia bahlul yang bilang begini, Indonesia itu merdeka di tahun 1700-an, 1776. Goblok. Yang merdeka tahun yang memproklamirkan kemerdekaan di tahun 1776 adalah Amerika, ya, bukan Indonesia. Tapi sekarang Indonesia dijajah nih, dijajah sama entan-entan, jadi Indonesia. Ya, lalu yang ketujuh kita akan mengkritik sumbernya. Ini sumbernya dari mana sih? Nah, di sini teman-teman dikritik sumber ini kita akan menemukan ternyata banyak tulisan-tulisan Zoroaster, budaya Hindu, budaya Buddha, budaya Kristen, budaya Hindu yang masuk ke dalam Islam, yang masuk ke dalam Quran. Loh kok bisa? Maklum, ini kitab nyolong sana nyolong sini. Semua isi-isi ayatnya itu hasil colongan Allah. Lalu kita akan membahas juga proto Quran bahasa Arab. Loh, ternyata dulu Allah bisa berbahasa Aramaik, tapi kenapa sekarang cuma bisa bahasa Arab? Allah ternyata pikun. Dulu Allah bisa berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik ya. Bahkan Allah dulu bisa berbahasa Yunani, kok tiba-tiba sekarang makin goblok, kok bisanya cuma bahasa Arab doang. Karena makin banyak Allah menurunkan ayat-ayat, makin jongkok IQ-nya. Jadi Allah harus menyesuaikan dengan nabinya yang bloon. Jadi ikut-ikutan bloon, gitu kan? Karena nabinya ya cuma bisa berbahasa Arab, jadi Allah ikut-ikutan. Udah kalau gitu aku cuma bisa berbahasa Arab aja deh, gitu ya. Dan kita akan mengambil kesimpulan dari pengajaran kita di versi 7B ini, gitu ya teman-teman. Oke, saya mau sapa-sapa dulu teman-teman saya yang ada di live chat. Bentar teman-teman, saya ganti kacamata dulu ya, kalau mau lihat lebih jauh. Kalau yang ini cuma bisa ngeliat dekat doang. Jadi kalau bisa cuma ngeliat di layar depan saya, sampai ke kacamata yang ini. Kalau mau lihat agak jauhan, di server saya, kan server saya agak jauhan gitu kan. Jadi saya mesti ganti kacamata. Tunggu bentar ya, saya mau ganti dulu ya. Dari Allah menjadi Muhammad. Dari Muhammad menjadi Allah. Bukan. Bentar ya. Sama kan? Oke. Saya sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ya, salam Pak Tera. Ada Intermezzo 21, ini ada umat Nabi Bloon, namanya Arif Budiman. Ini jangan-jangan tetangga gue nih, yang dari dulu goblok ya kan, kagak pernah naik kelas. Ada Wulandari, salam Wulandari, ya. Ada Bakti Ginting, salam Pak Bakti, Hazlili, ada Bro LS juga ya, ada Nemesis, ada Agung Michael, wah keren namanya, udah Agung Michael nih ya. Lalu ada Gracia Budi Kasih. Wah, kalau orang Kristen kan namanya keren-keren ya, bukan nama Muhammad Nabi Cabul gitu, bukan ya? Iya, kalau orang Kristen yang namanya keren-keren. Ya, isi otaknya juga keren, nggak kayak otaknya si Muhammad Nabi Bloon. Ya, lalu ada lagi di sini. Oh, Kak Emora. Ada siapa lagi ya? Kayaknya itu aja ya. Ada Pak. Ada Emong ya, Emong, ya perdamaian, iya Kosidahan zaman dulu, ya berarti kalau seumuran dengan aku nih, tahu lagu-lagu Kosidahan. Nah teman-teman, saya mau share sesuatu dulu, jadi buat teman-teman yang belum, ya, buat teman-teman yang belum subscribe di channel Dewi Bulan USA, tolong di subscribe dulu, karena di channel ini khusus untuk membahas Nabi Goblok Muhammad.
kita akan tabokin Muhammad dan Allah plak 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 kiri kanan ya teman-teman ya. Nah, di channel-channel ini juga saya membahas semua mengenai Islamologi, dari mulai jalan-jalan ke surga, kekejaman Islam, kita bongkar pasang Quran, pokoknya kita telanjangin Islam sampai telanjang banget ya. Ya, kadang-kadang saya ditemani oleh Pak Senopati, kadang-kadang saya sendirian ditemani dengan teman-teman di live chat. Kalau ada Ucilin lumayan bisa buat ketawa-ketawa dikit. Nah, Senin malam kita khusus, jadi sekarang lagi episode jalan-jalan ke surga nih, seperti Anda lihat nih ya. Dewi Bulan jalan-jalan ke surga. Nah, lihat nih. Ya teman-teman ya, Dewi Bulan jalan-jalan ke surga. Jadi saya akan membawa Anda untuk jalan-jalan melihat surga. Paling enggak ya tahu-tahu aja lah gitu kan. Jadi di surga ada apa aja ya. Kemarin itu episode pintu surga bisa ngomong, oi. Pintu surga bisa ngomong. Ternyata ada rantai pintu surga. Dan setelah kita jalan-jalan ke surga minggu lalu tuh ya, si Rasulullah ternyata hobinya ngegoyang-goyangin pintu surga. Ngegoyang-goyangin rantai surga. Dia bangga bahwa dialah yang pertama, orang yang pertama ngegoyang-goyangin rantai pintu surga. Gue pikir yang pertama kali ngegoyang bidadari, ternyata dia yang pertama kali ngegoyangin rantai pintu surga. Ya teman-teman ya. Nah, apalagi yang saya bahas di sini? Ya, ini wahyu-wahyu Allah yang ternyata dikorupsi oleh manusia. Ya, ini baru beberapa, coba kita lihat video-videonya ya. Ada apa aja sih? Oh, cuma ini dong, playlist. Kayak live-nya. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Kemarin-kemarin itu saya ajak Anda jalan-jalan ke surga. Ternyata di surga itu teman-teman ya. Ini saya gedein ya. Saya gedein di sini supaya teman-teman bisa lihat. Nah, itu ya. Nah, ini minggu pertama saya ajak Anda jalan-jalan ke surga. Ya, minggu pertama. Ternyata di surga itu ada ranjang, ada handuk, ada bantal ya. Tapi di surga nggak ada celana dalam. Nggak ada BH. Nggak ada kancut. Nggak ada daster. Ya, nggak ada. Di surga ada sungai yang mengalir, isinya whisky. Tapi whisky-nya rasa kopi. Mendingan ngopi deh. Ya, apalagi teman-teman, di surga, oh banyak hal ya. Di surga ternyata kalau tiap muslim itu, mereka masuk ke surganya bukan lewat pintu, tapi dijeblosin dari atap, jebret gitu kan. Ya, Pak Agung Michael bilangnya, masuk angin dong Bu Debe. Enggak Pak, bukan masuk angin. Kemasukan emprot-emprot Pak. Cuma kalau yang di surga, emprot-emprot doang, tapi nggak nunggu anak. Kalau di bumi, mereka emprot-emprot, tumbuh anak Pak. Ya, ingat ya teman-teman, kalau di bumi, Ucilin emprot, tumbuh anak. Kan perempuan sebagai tempat bercocok tanam. Masa iya abis nanam kagak ngarepin numbuh? Berarti kan kalau habis emprot, ngarepin tumbuh anak ya. Masalahnya anak yang numbuhnya anak-anak blow-on semua. Nah, di surganya Islam juga kamu cuma bertahan 70 tahun doang. Karena Allah bilang kamu cuma bisa ngaceng selama 70 tahun doang. Setelah masa waktunya habis, selama masa ngacengnya habis 70 tahun, maka kamu dilempar ke neraka. Forever and ever. Ya. Dan kamu cuma dikasih 72 bidadari doang, nggak boleh nambah ya. Boleh nambah sama istri-istri kamu kalau kamu udah punya istri sebelumnya ya. Tapi istri kamu juga paling cuma untuk buat sorak-sorak doang ya. Pak, itu yang nomor 15 itu udah rapet lagi loh Pak.
Pak, itu kayaknya yang tadi tuh yang nomor 11 itu pengen lagi, Pak. Udah cepet banget rapatnya, Pak. Ditusuk lagi, Pak. Ditusuk, tusuk, Pak. Pak, kamu baru nusuk 50, itu udah ngantri, Pak. Pak, itu udah ngantri, udah pada rapet semua, Pak. Cepetan, Pak. Sebelum 70 tahun, selama masih bisa ngaceng, Pak. Ya, udah. Ya, kan saya bilang kalau ngebahas agama Sontoloyo ini nggak usah terlalu serius gitu loh. Dibikin humor aja. Ini emang agama lucu-lucuan. Karena agama ini diciptakan oleh manusia paling goblok sedunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad almarhum. Aduh teman-teman, nah kayaknya itu aja. Teman-teman jangan lupa ya subscribe ya di channel Dewi Bulan USA. Akhirnya saya bisa punya channel sendiri, Dewi Bulan USA. Karena selama ini saya nebeng channel WAFM, nebeng channel Live Islam Now. Sekarang saya punya channel sendiri, namanya channel Dewi Bulan USA. Channel khusus ngegaplokin maling. Malingnya adalah Muhammad. Tuh ya. Ya, jadi teman-teman kalau di channel ini dijamin